Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian, para insan kafi, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut kembali pada bagian ini untuk melanjutkan pembahasan kita seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa rangkaian Ramadan itu start dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang nanti berakhir pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Dan kita masuk sekarang bagaimana sesungguhnya siam itu sendiri tidak hanya sebatas untuk menahan lapar, haus maupun hal-hal yang membatalkan siam itu. Tapi bagaimana di ayat 184-nya Allah menginformasikan kepada kita ayyamam ma'dudat, bahwa sesungguhnya saum atau siam di bulan suci Ramadan itu dilaksanakan pada hari-hari tertentu, yang mana siapa saja yang dalam perjalanan atau dalam kondisi sakit dan dia tidak sanggup untuk melaksanakan siam itu, maka diperbolehkan untuk tidak melakukan siam dengan catatan dia harus menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Atau mungkin kata Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 ini adalah kalau memang karena faktor usia yang dia tidak mungkin untuk bisa melaksanakan siam di bulan suci Ramadan, maka dia harus menggantinya dengan membayar fidyah kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Nah, tetapi yang akan kita garis bawahi adalah bagaimana Allah menginformasikan kepada kita dengan firman-Nya, wa antasumu khairul lakum. Apabila engkau melakukan siam dalam kondisi yang amat sangat terdesak, susah payah tetap dia mau melakukan siam, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, dan dilanjutnya sampai nanti dia melakukan amal soleh, sampai nanti dia melaksanakan sahur kembali, maka khairul lakum, itu jauh lebih baik daripada kau tidak melakukannya. Artinya apa? Kalau kita buka tafsir-tafsir, teman-teman sekalian, maka kita akan mendapati bahwa sesungguhnya manusia terbaik adalah ketika dia mau sami'na wa ata'na terhadap apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Hal ini juga sebagaimana dibahas oleh guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Tubah Gus Wahyudi di dalam bukunya Mengenal Manusia, bahwa beliau mengatakan manusia adalah makhluk yang paling terlambat mengenal dirinya. Padahal beliau sudah menjabarkan di bukunya tersebut bagaimana sesungguhnya manusia itu harus menjadi hamba Allah yang terbaik. Jadi ketika Allah memberikan kans untuk rukhsah, keringanan tidak berpuasa, tetapi dengan penuh keimanan dia tetap melaksanakan siam di bulan suci Ramadan, bahkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW di dalam hadis sahihnya, bahwa beliau mengatakan siapa saja yang mau melaksanakan siam di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, keseriusan, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganjaran penghapusan dosa dari setiap apa yang pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Artinya apa? Manusia yang bertakwa itu tidak hanya sebatas melakukan siam, tetapi dia punya motivasi untuk senantiasa mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Hal inilah yang dijelaskan oleh guru-guru kita, termasuk juga diantaranya adalah dikatakan oleh Om Bagus di dalam bukunya Mengenal Manusia, bahwa manusia harus senantiasa taat, tunduk, patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Karena ingat baik-baik, ketika Allah sudah memberikan clue di dalam Al-Quran, lalu manusia tersebut mau melaksanakan dengan penuh iman, keyakinan dan mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran yang terbaik juga yang akan Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita banyak melaksanakan kebaikan di bulan suci Ramadan ini, sehingga benar-benar Ramadan ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan kelak selepas Ramadan Allah juga benar-benar memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.